Halo Pak Kevin, hari ini saya akan menemukan proyek saya dengan anggotanya saya sendiri yaitu Joshua William dengan NRP 219116811. Jadi pada kali ini saya membuat objek pedang yang diberi shader warna-warni yang dapat berubah seiring waktu. Kita dapat menggerakkan objek dengan menggunakan mouse dan melihat setiap sisi yang ada pada pedang ini. Kita langsung ke codingannya. Jadi di sini ada dua file. Yang pertama adalah objek tersebut, objek pedang tadi, dan kemudian file HTML yang berisi semua script-script untuk melakukan load objek tersebut. Kita mulai dari 3 baris pertama di dalam script tersebut, yaitu import, berguna untuk mengimport library 3JS pada link-link yang sudah tertera dan dimasukkan ke dalam variabel tree, orbit controls, dan obj loader. Kemudian di sini ada function main, di mana kodingan-kodingan utama berada. Pertama ada fragment shader, vertex shader. Vertex shader ini berisi satu variabel vektor 2 yang meminta parameter UV dan GL position dengan proyeksi matriks dikali model view matrix dan vektor 4 dengan posisi. Kemudian ada fragment shader yang berisi total 5 variabel, yaitu UV, mouse, resolusi, warna, dan waktu. V meminta mouse dibagi resolusi, UV meminta GL record yang dimana itu adalah posisi Windows kita dibagi U resolusi. Kemudian GL color untuk menentukan warna objek, kita menggunakan vektor 4 dengan parameter tambahan yaitu sin dan berisi waktu agar setiap kali waktu berjalan maka akan dilakukan pengkalian, lalu pada akhirnya dikali RGBA, berarti dia akan melakukan perkalian dari warna 0, 00 sampai 255, 255 dan 255. Kemudian di sini ada variabel uniforms. Kita memasukkan variabel tersebut. Pertama mouse, lokasinya berada di tengah, yaitu window inner width dibagi 2 dan window inner height dibagi 2. Kemudian resolusi layar, kita langsung masukkan ukuran window. Kemudian waktu dimulai dari 0 dan warna dimulai dari default. Kemudian ada variabel scene dan variabel clock bawaan dari 3JS. Kemudian ada variabel aspek, berisi ukuran window, lebar dibagi tinggi. Kemudian kita buat kamera berjenis perspektif kamera, lalu kita mengatur posisi kamera tersebut dengan X, Y, Z 0, 60 dan 150. Kemudian ada variabel renderer dari tree WebGL renderer yang berisi alpha dan anti alias agar objek tidak bergerigi dan terlihat mulus. Kemudian kita atur ukuran renderer tersebut sesuai ukuran window, lalu kita tambahkan ke dokumen. Kemudian ada variabel material menggunakan tree JS shader material berisi vertex shader, fragment shader, dan uniforms, yang mana ketiganya tersebut sudah diinisialisasi di atas. Kemudian kita membuat controls, orbit controls dengan masukkan kamera dan renderer. Ini gunanya agar kita dapat leluasa menggerakkan layar seperti ini dan melihat objek dari sisi manapun. Setelah itu ada juga obj loader. Ini adalah fungsi utama kita untuk memanggil objek dan menambahkannya ke scene. Pertama kita panggil method load dengan memasukkan parameter objek tersebut. Kemudian kita melakukan traverse dengan function. Kita masukkan child. Nah, apakah child instance of tree mesh? Di sini child adalah instance dari tree mesh, sehingga kita dapat mengakses material child tersebut dan mengisinya dengan variabel material.
Setelah semuanya selesai, kita dapat menambahkannya ke layar. Kemudian di sini ada function render. Untuk melakukan render berisi uniforms, kita akan mengubah properti waktu di sini dengan melakukan clock get elapsed time agar waktu di sini selalu berubah dan warnanya dapat berganti sesuai perhitungan. Kemudian kita memanggil controls update agar setiap ada perubahan orbit controls kita dapat ikut terupdate. Kemudian kita lakukan recursive render, kemudian kita render dengan memasukkan scene dan kamera. Kita panggil kedua function tersebut, render dan main. Maka setelah semuanya selesai, objek akan tampil di layar seperti ini. Oh, dan jangan lupa untuk agar objek dapat tampil, kita harus menyalakan XAMPP terlebih dahulu dan menjalankannya di localhost. Karena jika tidak, maka objek akan dianggap sebagai benda asing dan diblokir oleh kebijakan CORS. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.